Sudah bulan Januari, berarti tandanya mendekati 16 besar Champions League. Ajang yang ditunggu-tunggu setelah winter break. Ya, jadi ya. Ada beberapa pertandingan yang nampaknya kita lihat akan menjadi calculated win. Ya. Tapi ada juga beberapa yang seru. Nah, saat ini temanya 8 tim yang akan lolos ke perempat final. Bisa lu tulis masing-masing papan tulis. Oke. Sebelum itu jangan lupa like, subscribe ya, karena kita udah 10.000. Ada giveaway juga. Lu bisa cek di YouTube short kita, di Instagram, di TikTok. Cek bagaimana caranya, hadiahnya apa, lu lihat ya pokoknya. Kalau misalnya kita terbang terus, subscriber akan ada lagi, jangan takut. Oke? Thank you. Udah tulis langsung dah, masa gitu aja lama. Aduh. Udah selesai. Oke. Bentar, kok catatan gue gak ada Liverpool ya? Gak ada ya? Oh musim ini kita juara Eropa League ya Komsa. Ya lupa gue, sorry. Di sini kok ada Chelsea? Iya gak ada Chelsea juga. Ya, itu mah dari dulu udah gak Udah ada. sih, ya udah sih, emang kenapa? Oke, udah belum? Dah. Dah, Calon yuk, treble langsung winner. tunjukin aja dah. 1, 2. Ya. Arsenal, Barcelona, PSG, Atletico, Dortmund, Bayern, City, Madrid. Ya oke itu kayaknya oke. Arsenal, Barca, PSG, Inter Milan, Dortmund, Bayern, City, Madrid. Arsenal, Napoli, PSG, ATM, Dortmund, Munchen, City, Madrid. Oke. Kok enggak Porto, Bang? Enggak lah. Oh, enggak. Realistis aja kita. Oke, sebenarnya kalau dilihat dari Bagan sih 5 dari 3 pertandingan nih kayaknya kita bisa lihat lah secara garis besar lah, itu udah butuh keajaiban lah itu. Tapi mungkin yang bakal gua concern di sini, yang pertama kita bahas Atletico Inter Milan. Oke. Menurut gua, sebelum gua lempar ke lu pada, ini pertandingan yang harusnya nggak ketemu. Harusnya dua tim ini bisa melangkah lebih jauh menurut gua. Lo ketemu di perempat final akan lebih seru. Betul. Karena musim ini dua tim ini fantastis. Tim underrated saat ini. Sepakat. Dua-duanya. Jadi menurut gua sangat terlalu tinggi. Inter sekarang di Serie A peringkat berapa? Peringkat satu. Untuk sekarang dia beda Juve, tapi Inter 1 match unggul. Oke. Jadi kalau Inter menang, Inter unggul 2 poin gitu. Ya. Cuman anggap aja Inter di peringkat 1. Ya. Nah, di sini kan gue lihat jawabannya 2 ATM 2 Inter. Itu bisa kita bahas. Oke. Dari gua, kenapa gue pilih Inter finalis musim lalu? Gue fans Milan, tapi gue sangat mengakui Inter 3 musim terakhir luar biasa. Simone Inzaghi membentuk tim, membentuk karakter itu beda dari pelatih Italia yang lain. 3-5-2 pakem yang dia terapkan luar biasa. Menurut gue sisi nyerangnya, defense-nya, pemain-pemain seperti Di Marco tiba-tiba naik, upgrade. Mkhitaryan umur 47 tiba-tiba gesit. Barella kembali ke top performa. Lautaro Martinez naik juga. Signing Marcus Thuram luar biasa menurut gua, best of free transfer season ini. Sepakat. Dan Acerbi, Bastoni, satu lagi gue lupa itu juga oke. Kipernya sekarang siapa sih? Jan Sommer. Jan Sommer Sommer. clean sheet terbanyak kiper Eropa. Ya. Oke. Apa alasan lu pilih ATM? Oke, dari gua dulu nih. Lu dulu boleh enggak? Oke. Jadi kenapa gue bilang Atletico Madrid? Karena Atletico Madrid ini kalau main away, kan ini pertandingan pertama kan dikandangi Inter. Ya, betul. Nah, dikandangi Inter itu biasanya ATM itu nggak terlalu nyerang. Defense dia lebih aja ya. banyak defense. Yes. Apalagi siapa Diego Simeone itu gue tahu banget untuk taktiknya itu biasanya dari counter attack. Depannya udah ada Griezmann, biasa kayak gitu. Nah, Inter itu juga attack-nya bagus banget, yang dimana dia bakal terus menyerang. Nah, di belakangnya ada si siapa, Bastoni ya? Bastoni, Acerbi sama Darmian. Tapi bentar, Darmian kadang tengah, kadang di kanan. Coba pencet aja ke Inter. Coba pencet ya. Di Inter yang pencet. Ya, biasanya. Seingat gue sih biasanya gitu ya. Nah, kalau dari belakang De Vrij. De Vrij, Acerbi. Biasanya yang dimainin Di Marco, De Vrij, terus Bastoni sama ada Cuadrado juga. Tapi itu lama, udah gampang lah itu. Ya intinya gitulah. Nah, intinya adalah ketika Atletico Madrid bermain away, kan yang pertama di kandang Inter, dia pasti bakal defense total. Walaupun serangan balik pun juga bisa menjadikan keunggulan bagi Atletico Madrid. Nah, kalau di kandangnya Atletico Madrid sendiri, kita bisa lihat dari flashback sebelum-sebelumnya lawan Real Madrid, lawan Barcelona, itu mainnya bagus banget Atletico Madrid. Setelah dia berhasil mencari poin di kandangnya Inter,
dia akan bermain di Atletico Madrid itu lebih memudahkan Atletico Madrid untuk lolos ke babak selanjutnya. Secara logika masuk sih. Iya. Masuk. Tapi yang jadi, sorry gue tambahin, yang jadi kenapa gue tadi bilang di awal nih pertandingan harus nggak ketemu? Ya. Karena Atletico musim ini luar biasa. Iya. Atletico bukan main defense yang tadi lu jelasin. Oh ya? Kalau musim, oh iya, lu lihat catatan golnya. Griezmann, Morata tuh top skor La Liga. Dia di Eropa terbanyak, duet terbaik. Dan Atletico nggak main defense musim ini. Dia attack. Makanya gue bakal lihat nih pertandingan seru banget. Dia Lu formasinya nggak pakai 5 back kemarin. lagi. Hah? Udah bukan 5 back Enggak. lagi. Oh enggak. Kalau Sekarang dalam formasinya nggak pakai 5 Iya. back, tapi kalau lu ngelihat kemarin waktu lawan Real Madrid itu mainnya defense banget. Ketika dia sudah unggul ataupun dia masih mengejar poin, itu masih defense. Karena karena nggak ada leg kedua gitu. Cuman Yeah. maksudnya Yeah, gini, masuk gue akal. melihat emang dia nyari momen, tapi full the season dia bermain atraktif banget. Oke. Kalau lu lihat gol-golnya, open play, 1-2, Ya. passing keren. Tapi dalam segi defense-nya luar biasa. Oh iya, Atletico itu- Madrid. itu kita- ketika gini. diserang. Sebenarnya Atletico ini kenapa kita sering lihat dia seolah-olah tim yang Iya. defensif, karena dia sebenarnya tim defensif itu lawan tim yang lebih superior. Tapi kalau dia lawan tim yang di bawahnya dia di liga pun gue ngeliat dia mainnya sebenarnya ofensif. Iya. Itu nggak cuma musim ini sebenarnya, Sen, tapi dari musim-musim sebelumnya, karena gue beberapa kali nonton Atletico lawan tim-tim kayak Mallorca, lawan Sociedad dan segala macam, itu dia main ofensif juga. Tapi tadi bener yang dibilang Ali, ketika dia ketemu tim Inter yang notabene adalah tim yang menguasai bola, Ya. Ya. dan Inter ini menurut gue jujur nggak jarang nonton Inter, tapi sekali gue nonton Inter tuh ini tim nih gila. Ngeri. Dari Iya. belakang, build up Ngeri. dari belakangnya, ngeliminasi pressnya dan solving problemnya. Ketika ada tim Italia ini kan kental main defensif ya, Iya. Ya. tapi dia bisa ngebongkar lini pertahanan Keren. tim-tim Italia yang bermain defensif ini menurut gue luar biasa banget. Dan ini yang menurut gue kuncinya adalah di laga away di Yeah. away nih, di away-nya Atletico ke Yeah. kandang San Siro ini. Kalau Inter bisa menang defisit 2 gol, gue yakin sih Inter mulus banget untuk menang. Dan bahkan kemarin waktu Inter lawan Napoli yang akhirnya Inter juara itu Super Copa. Super Oh, iya, Copa iya. itu, gua ngelihat dari permainannya Inter itu, dia itu lebih ke bukan gegen pressing ya, kayak apa ya? Jadi bola itu diumpan sama dari pihak Napoli ini pemain kayak Kvarat siapa itu Iya, segala macam. Kvaratskhelia. Iya. Nah, itu ketika dia salah ngumpan, nah Inter itu udah menyebar pemainnya. Counter Jadi- press namanya, counter press dia tuh gila banget. Bukan, Musim ini. maksudnya ketika Internya itu udah ngambil bola lagi, contohnya kayak ASRB nih berhasil ngerebut bola, nah dia tuh sudah memposisikan tempatnya iya, tepat iya. gitu loh. Oke. Nah apalagi ketika Atletico Madrid harus bermain nyerang, bakal habis. Makanya Simeone bakal tahu nih Inter Iya. bakal main full attack terus nih, dia bakal hancurin pertahanannya Atletico kan. Oke. Yang ada dia bakal defense. Ini yang lo tunggu-tunggu kan? Akhirnya Gerombol Media ngeluarin merchandise Neymar Edition. Bahannya adem banget, bisa dipakai oleh cewek cowok. Stoknya terbatas dan dia tipe yang oversize gitu. Buat lo yang ingin order bisa cek link di deskripsi kita atau klik link di bio profile Instagram dan TikTok kita @gerombol. Oke, Let's kalau go. menurut gue sih ya kenapa ATM yang menurut gue yang bakal lolos di di 16 besar ini, karena ya gue sepakat sama Bang Ali, karena di leg pertama dia akan main defense, ya udah dia ngincar counter, ngincar speednya Griezmann dan lain-lain, sama Morata kan di depan, Iya, sama di Morata ya udah dia ngincar kayak 1-2 peluang tapi efektif. ya. Tapi efektif. Nah, pas di leg kedua dia akan nyoba nyerang lagi, kalau seandainya nggak dapet golnya tapi dia udah unggul di leg pertama, ya udah tinggal main defense aja. Iya, Kalau gue main sih kayak aman. gitu. Ya, sebenarnya sih emang kayak gitu, tapi yang perlu ketahui juga Simone Inzaghi nih spesialis cup. Dia dari di Lazio itu pelatih spesialis cup. Dia cuma kalah kemarin lawan City doang. Iya, dia cuma Iya. kalah sepanjang karir kalah Respect lawan juga City doang. sama Inter. Juga Final gara-gara Final kemarin. gara-gara Lukaku. Di Marco, gawang. di Depan Marco gawang. Cuman nyundul kan kena yang Lukaku. menarik lagi kan Simeone ini mantan Inter. Iya. Iya. Wah, itu akan jadi flashback yang luar biasa gitu. Dan gua tetap melihat 2 match ini akan jadi 50-50 match. Tight games ya. Tight game banget. Ya. Gua nggak yakin Atletico main defense itu. Ya. Gua nggak yakin kalau melihat porsi dia musim ini, dan gue juga nggak ngelihat Inter juga bakal defense. Jadi ini Bakal dan seru semoga aja bakal jadi pertandingan attack dan attack. Mereka Oke. jangan sampai satu untuk menunggu gol, karena kan gak ada away goal.
Iya juga. Kalau iya, dulu iya juga ya. mungkin lu nahan seperti itu karena ada aggregate away goal. Iya, gitu. iya, Sebenarnya ini gue bilang tadi bukan mengamankan Iya. untuk di away ya, Oh, iya. tapi ketika lu bermain di kandang tapi pertandingan terakhir itu lebih mengamankan. Betul, tim lu, betul. gitu. Cuman kan kalau dari sisi Inter, gue selalu punya perspektif ketika lu main di kandang, lu nggak boleh kebobolan, lu cetak gol inti tuh. Iya. Gitu. Kalau lu kebobolan di kandang ya udah berarti lu di leg keduanya lu harus ngejar. Betul. Gitu. Ini akan menjadi very tight game dan gua harap ini pertandingan paling seru dan gue feeling lu penonton tonton nih match 2 leg. Bakal adu taktik luar biasa berdasarkan musim ini. Terus gue ngelihat juga nih PSG Sociedad. Kayaknya nih gue ngerasa Sociedad bakal jadi kambing hitam. Gimana Nah, menurut lo? ini Masa sih? gue juga ada pemikiran Iya. kayak gitu tuh. Karena Society ini dia penyerangnya ada Kubo, Zubimendi di tengah, Ya. terus Oyarzabal, David Silva. David Silva. Jadi memang secara squad Ya, ini Kuda mumpuni hitam. kuda hitam untuk ngelawan si PSG. Cuma balik lagi si PSG ini masih ada Mbappe, ada Enrique yang sudah pengalaman di Champions League. Jadi Tapi biasanya sih PSG nggak ada mental ya kalau di Ya, Champions League. PSG kan depannya Ferrari, belakangnya angkot. Itu loh. maksud Iya, betul. gua. Itu loh. Betul, Jadi betul. kenapa gue bilang Betul. nih ini bakal match yang feeling gue unggulin PSG, tapi feeling gue ini agak kejutan. Iya benar. Tricky nih. Tricky. Sociedad bisa, nih bisa. match yang nggak bisa prediksi juga ada 50-50. dua pemain midfield PSG yang dia baru beli satu dari Argentina kalau nggak salah, Mascherano itu Yang baru tuh. yang baru Iya. itu digadang-gadang jadi Capek salah udah. satu ya maksudnya Digadang-gadang iya ya. tapi maksudnya Digadang-gadang. salah satu high rated player lah Oh, iya, di Amerika Latin gitu. Dan yang dari akademinya siapa namanya yang dia masuk skuad Prancis bukan Emery, Zeya Iya, Emery, Zaire Emery. itu emang itu top menurut gua rate-nya. bisa jadi seperti kayak kejutan lah untuk Bisa. Oke. di match itu, karena itu dua talented player yang menurut gua inilah seharusnya di umur segitu di masa sekarang ini Iya. nggak Dia tampil sebagus emang itu. one of rising stars. Iya, wonderkid lah. Wonderkid itu. Ya, kalau gue sih PSG ya lawan Sociedad Gak mudah. tetap enggak, tapi kalau menurut gue tetap PSG lagi. Iya, tapi gak PSG, mudah. Oh, kalau nggak mudah mudah, gituin bener. kali ya. Tapi PSG Gak maksudnya- semudah City lawan Copenhagen, Madrid lawan Leipzig gitu loh. Gak iya, semudah iya. itu. Tapi maksudnya PSG sebapuk-bapuknya dia punya depan yang mewah gitu loh. Iya. Jadi Iya. kalau emang lagi buntu bawa aja sendiri Mbappe. Iya, Mbappe Iya, makanya udah kita punya lihat. pemain kunci lah. Iya. Terus Nah, nih, kalau dari gua sebenarnya yang dikatain Bang Gundo itu ada benernya ya. Kalau dilihat dari secara permainan, Real Sociedad itu dalam 5 pertandingan hanya kalah 1 kali. Terus PSG menang semua ya. Cuman bedanya adalah dari skor. Kalau gua ngelihat skornya PSG menang ini ngeri-ngeri juga, 4-1, 9-0. Nah, terus apalagi PSG sekarang mainnya awal di home dulu nih, yang pasti dia bakal on Bakal tancap fire, gas lah. bakal tancap Ya. gas buat ngamankan di pertandingan kedua. Tetaplah PSG, Iya. cuman ya Ya. ada Ya. spesialnya Ya. mungkin Ya. entah Real Sociedad extra time bakal- itu ya, maksud kayak gue gitu. loh. Ya, Jadi ya, gue ya. ngelihat kayak ini alot gitu loh, Oke. kayak sampai Mhm. berdarah gitu karena nggak bakal bisa prediksi Sociedad nih. Ya. Mungkin yang terakhir yang gue highlight Arsenal Porto. Nah, Flashback musim lalu Arsenal kalah sama Lisbon, Lisbon, yang iya. sebenarnya itu Oh harusnya iya menang. ya. Iya. Iya kan? Oh, Lisbon iya, bener Itu- kan? Iya benar-benar. Makanya sebenarnya kalau lihat rekornya Arsenal Porto tuh Arsenal oke lah bisa menang lawan Iya. Porto, tapi flashback musim lalu itu Itu. yang menurut gua agak bikin sedikit kayak kepikiran gitu ya. Ah. Tapi menurut gua akan beda karena approach-nya karena ini di UCL ya bukan di Ya. UEL, menurut gua approach-nya akan lebih serius sih, akan lebih benar-benar Ya. prepare. Dan si Porto ini ada si Terami ya, Mahdi Terami. Terami ya, Mahdi Terami. Mahdi Terami kan mungkin itu yang pemain yang bakal jadi Ya. bahaya di depan. Tapi overall kalau Arsenal bisa bangkit nih, kita udah mulai starting lawan Crystal Palace menang 5-0. Iya. Kalau kita bisa menjaga momentum Iya. sampai ke match UCL, Itu. kita bisa Iya. lah menang. Iya, Cuman kan iya. Porto alot ya kalau tahu Alot ya. lah, ya. nah, dari gua ya. Coba. Kalau gua ngelihat sekarang ini Porto lagi di peringkat 3 nih, yang berarti kan dia lagi Iya. on fire juga, berbeda 5 poin sama peringkat 1 Sporting Dan Lisbon. untuk statusnya Porto yang bisa jadi top of classman, dia agak Dia declining. lagi turun nih berarti lagi turun dari Turun. musim-musim Oke. biasanya. Nah, enggak, maksudnya dalam artian dia tetap masih 3 besar gitu loh. Berarti kan masih ada kemungkinan besar untuk kemungkinan juga untuk Porto bisa mendominasi pertandingan gitu kan. Nah, kalau dilihat dari Arsenal sendiri, beberapa match terakhir ini memang agak kurang, yang dimana dia harus ngalami kekalahan berapa kali tuh.
Dia terakhir Dua kali kalah. 2 kali ya berturut-turut itu ya. Iya. Bahkan kalau dikalkulasiin dalam 5 pertandingan terakhir dia kalahnya lebih banyak daripada menangnya. Nah, tapi di sini kalau gua ngelihat Arsenal itu di UCL akan berbeda dengan di liga menurut gua. Di UCL itu dia lebih bakal mendominasi, gimana caranya dia tetap bisa lolos ke babak selanjutnya. Ini termasuk pertandingan yang agak seru sih menurut gua. Dan approach kita juga di Champions League gua berapa kali lihat di match-match seperti lawan PSV di home dan match lainnya itu ada perbedaan cara gaya main, lebih transisinya lebih bagus. Itu penting. Terus yang biasanya kan kalau tim-tim yang seperti Pep yang mendominasi ini kan terlalu main possession, terlalu passing sana sini, sedangkan Arsenal ini di match-match UCL ini lebih on fire gol-golnya. Kayak Gabjes pun golin banyak juga di situ, Saka golin sana, Martinelli yang underperform di liga, perform di UCL. Gitu loh. Jadi menurut gua Gabjes juga kan. Iya, Gabjes juga. Jadi menurut gua bakal ini sih harus. Ya ini memang momentum sih. Ya enggak, tapi menurut gua kalau di Champion Arsenal kayaknya menang lah dia. Kayak dia menang sih, pasti menang lah. Pasti menang lah gua dia. Serius gua sebagai fans Chelsea nih. Iyalah. Kayak menang lah dia. Yang lain juara. Yang lain no excuse ya Madrid. Ini menang yang lawan Porto, tapi nextnya nggak mungkin. Nextnya nggak mungkin. Oke. Madrid. Ya udahlah, Madrid, Dortmund, Munchen City, Barca, Napoli, Barca. Ini 2 tim gak jelas, jadi gua nggak bahas deh. Jadi maksud gua ini akan menjadi kayak boring. Kalau masih zamannya kalau Spalletti masih bertahan ya gua juga mau Napoli ini. Gua ya udahlah, gua kayak Barca lebih dari pengalaman aja. Ini perlu dibahas sih karena 2 tim ini lagi down banget loh. Udah, maksud gua kalau lu bahas agak buang waktu juga sih gitu ya. Maksudnya tapi gua tetap sih kayaknya Barcelona. Iya, gua ngelihat dari pengalaman aja sih. Gitu. Kalau match yang lain Chelsea lawan Liverpool. Enggak, itu beda final. Tapi kita final ya enggak? Sebelum gua tutup, final UEL itu Milan lawan Liverpool nanti kita. Insyaallah. Final Europa League Liverpool Leverkusen. Kita hancurkan tragedi Istanbul. Dan di semua final Liverpool akan kalah ya. Iya. Oke, thank you. Jangan lupa follow Grombol, subscribe juga Rati Story, Arsenal Force, ada Hakim Garis dan Bang Gundo di TikTok. Untuk mendapatkan insight lebih sepak bola. Oke semuanya, thank you dan let's go. Let's go. Come on Gunners.